Yang terkasih, hari ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus, yaitu satu Allah dalam tiga pribadi. Kita mengalami dan mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus sebagaimana kita ucapkan dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian juga setelah tanda salib, biasanya imam juga berkata, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Yang itu biasa tadi saya lakukan, karena biasa untuk saya uskup itu damai bagimu. Tapi secara khusus hari ini saya mengucapkan apa yang biasa diucapkan oleh para imam dalam perayaan Ekaristi untuk menyatakan rumusan Tritunggal atau Trinitarian. Dan juga kita yakini dengan sepenuh hati, meskipun tidak dapat kita pahami secara penuh, itulah misteri Allah beserta kita dalam diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka tak perlu merasa bersalah jika kita tidak mengerti Allah secara penuh. Santo Agustinus bahkan berkata, kalau kita mengerti Allah secara penuh, apakah ia masih Allah? Karena tidak mungkin kita memahami Allah secara penuh. Ia itu Allah, dan karena itu kita tidak dapat memahaminya. Saya pernah membaca satu ilustrasi. Di suatu pulau ada 3 orang laki-laki, dan pulau itu didatangi oleh misionaris. Lalu ditanya, suka berdoa? Dia bilang, saya percaya kepada yang maha tinggi. Doanya bagaimana? Ya Tuhan, ya maha tinggi berkati. Diajari menjadi Kristen, lalu diajari doa Bapa kami, terus sampai hafal, dan akhirnya hafal berdoa Bapa kami. Setelah hafal ditinggalkan, ya, dan diajari Bapa itu, Putra, dan Roh Kudus. Kita meluhurkan 3 pribadi, menyembah satu Allah yang maha kuasa. Sudah dikunjungi lagi, ditanya bagaimana doanya? Aduh, mohon maaf, kami lupa. Lalu apa yang didoakan? Kami hanya berdoa, kami bertiga, engkau bertiga, berkatilah kami. Diajari lagi doa Bapa kami, ya, Bapa kami. Hafal. Setelah hafal, misionaris pergi lagi. Pada suatu hari datang lagi misionaris. Bagaimana? Setelah diajari berdoa, apa rasanya? Ada damai sejahtera. Kami tambah hidup bersemangat. Dan itulah yang dikatakan Paulus dalam bacaan kedua hari ini, bahwa iman kita membuat kita lebih damai sejahtera. Lalu bagaimana doa Bapa kami? Ayo mari. Mohon maaf, lupa. Lalu apa yang kalian doakan? Kami hanya berdoa, kami bertiga, engkau bertiga, berkatilah kami. Misionaris ini pusing, lalu bilang, teruskan saja doa itu. Lalu dia pergi. Iman itu bukan pengetahuan. Iman itu kepercayaan saya yang membawa perubahan dalam hidup karena ada harapan. Dan percaya sungguh bukan percaya karena omong kosong, tapi percaya karena mengalami. Maka ada orang yang berusaha memberikan penjelasan tentang Allah Tritunggal dengan macam-macam analogi. Seperti para teolog, api itu satu tetapi mengandung unsur panas, cahaya, dan kobaran. Analogi ini bagus tetapi tidak lengkap untuk menjelaskan kenyataan Allah Tritunggal. Satu api, ada 3 unsur, tetap satu api, tapi tetap tidak bisa menjelaskan secara lengkap. Ada orang berkata, kita kan sekarang ada sampo 3 in 1. Apakah seperti itu? Bisa menyesatkan dan bisa membuat orang salah paham, karena orang menghitung secara matematis dan logis. Bagaimana mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Bukankah 1 tambah 1 tambah 1 3? Bukankah 1 kali 1 kali 1 1? Bukankah berarti begitu Allah Kristen itu 3? Tidak. Sekali lagi kita mengagungkan 3 pribadi, menyembah satu Allah yang maha kuasa. Padahal yang dimaksud oleh kita adalah Allah yang satu dalam 3 pribadi, dalam kesatuan yang utuh, tak terpisahkan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama kitab Amsal menggambarkan kebijaksanaan sebagai pribadi yang ada bersama dengan Allah sejak awal mula.
kebijaksanaan atau disebut Sang Sabda itu menjadi daging dalam karya penebusan, dikandung oleh Roh Kudus dalam kesatuan Allah Tritunggal. Maka Allah Tritunggal bukan ada setelah Yesus lahir di dunia lalu Yesus mengutus Roh Kudus, ada sejak awal mula. Dan itulah kebijaksanaan ilahi yang digambarkan Paulus sebagai Kristus di dalam 1 Korintus 1:24 sampai dengan 30. Dalam bacaan kedua hari ini, Paulus menyatakan bahwa kita mengalami kasih Allah berkat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Dalam Injil, Roh Kudus itulah yang diutus Yesus dalam kesatuan dengan Bapanya untuk memimpin kita kepada kebenaran dan mewartakan apa yang disampaikan Yesus dan diterimanya dari Bapa. Di situ tampak ada kesatuan utuh antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memancarkan kasih pada manusia. Kasih dan pengetahuan di antara tiga pribadi ini sempurna. Apa yang dilakukan Bapa, dilakukan Putra, dan Roh Kudus. Apa yang dilakukan Putra tak mungkin tanpa sepengetahuan Bapa dan Putra. Demikian apa yang dilakukan oleh Putra tidak terpisahkan dengan apa yang dilakukan oleh Bapa dan Roh Kudus. Kesatuan mutlak. Maka dalam kesatuan Allah ini, dalam kesatuan tiga pribadi ini satu, maka disebut kesatuan karena ada tiga pribadi, bukan satu saja. Tidak usah ada kesatuan kalau satu, tiga pribadi dalam satu Allah tadi. Yesus dengan menjelaskan dengan gamblang dalam hari ini sebetulnya Tritunggal itu, apa yang dimiliki Bapa dimiliki Putra. Maka apa yang dimiliki Putra dimiliki Bapa, dan kemudian apa yang dimiliki Putra diterima Roh Kudus, dimiliki oleh Roh Kudus yang akan menyatakan kebenaran. Jadi Yesus sendiri memberikan penjelasan dengan gamblang Tritunggal. Apa yang dimiliki Bapa dimiliki Putra, apa yang dimiliki Putra dimiliki Roh Kudus, apa yang dimiliki Roh Kudus dimiliki Bapa dan Putra. Maka itulah yang disebut dengan satu hakikat, sehakikat, yaitu Allah sederajat tetapi berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Credo Nisea atau syahadat panjang, beberapa kali kita mengucapkan syahadat panjang pada acara-acara khusus, misalnya malam Paskah, ya. Kita menegaskan di situ, aku percaya akan satu Allah. Sangat tegas, satu Allah. Kemudian bukan tiga. Kemudian di situ diuraikan dalam kepercayaan itu isi iman kepercayaan kita, bahwa Bapa menciptakan langit dan bumi, Putra yang dikandung dari Roh Kudus menyelamatkan manusia, dan Roh Kudus menghidupkan. Aku percayakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka para teolog menyingkatnya, Bapa menciptakan, Roh Putra menyelamatkan, Roh Kudus menyucikan. Dalam kredo singkat, nanti kita bacakan juga setelah homili ini, atau kita ucapkan, kita menegaskan iman akan Allah Tritunggal dengan berkata, aku percaya akan Allah. Kemudian Bapa disebutkan, diuraikan, Putra disebutkan, dan Roh Kudus disebutkan. Jadi ketiganya ada bersama-sama, yang disebut dengan koeksistensi, sederajat, koesensi, kosubstansial, ya, tetapi berbeda satu sama lain seperti ditegaskan dalam syahadat para rasul yang kita ucapkan, yang kita imani. Saudara-saudari yang terkasih, lalu apa maknanya bagi kita? Allah yang adalah kasih diwartakan sebagai Bapa yang murah hati dan penuh belas kasih, serta menyatakan diri secara sempurna dalam Yesus yang mengutus Roh Kudus untuk menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Maka ada kesatuan sempurna dalam kasih.
Apakah sifat Allah ini melekat kuat dalam pemahaman dan pengalaman kita? Semakin kuat penyembahan kita akan Allah dan semakin dekat relasi kita dengannya, seharusnya makin berpengaruh pula dalam aktivitas kita. Kita telah mengetahui dan mengalami Allah Tritunggal sebagai Allah yang murah hati dan penuh belas kasih. Apakah kita juga berperilaku seperti Allah? Ini bisa menjadi tolok ukur seberapa dalam relasi kita dengan Allah Tritunggal, di mana kita selalu mengucapkan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan seberapa kuat bakti kita kepadanya. Tolok ukurnya adalah apakah kita menjadi pribadi kasih dan penuh belas kasih dan murah hati. Kasih itulah yang menjadi identitas murid-murid Kristus, karena kasih itulah yang dipancarkan oleh Allah Tritunggal yang kita imani. Semoga perayaan Tritunggal, Allah Tritunggal Maha Kudus ini meneguhkan kita untuk semakin mengalami Allah secara lebih jelas, mencintai Bapa dengan lebih akrab, dan mengikuti Yesus dengan lebih dekat, dan makin terbuka pada bimbingan Roh Kudus, sehingga kita makin murah hati dan penuh belas kasih pada sesama. Itulah wujud konkret iman kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Iman ini sepantasnya, kata Paulus, makin membuat kita damai dan sejahtera.